Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Merasa tua sebelum waktunya. Alula masih bocah kecil, belum bisa mengurus Raiden seperti seorang istri. Alula amatir bahkan tidak tahu sama sekali dalam urusan ranjang. Tidak bisa memasang dasi seperti istri pengusaha lainnya. Alula tidak bisa memasak karena sepanjang hidupnya Aryan yang memasak di rumahnya. Alula memang anak yatim piatu, tapi Aryan Hermawan tak pernah membiarkan Alula melakukan pekerjaan rumah. Aryan tipe abang yang sangat memedulikan prioritas adik-adiknya, setidaknya setelah istrinya. Alula dan Agula hanya fokus belajar, mereka tidak pandai mengurus rumah. Jadi bagi Alula mengurus Raiden pun sama sekali tidak dia kuasai. Apalagi perbedaan gaya hidup dan lingkungan menjadi kompleksitas keduanya. Alula ingin menyerah saja menjadi istri penguasa, memang sih ada keinginan yang terbesit dalam angan Alula. Menjadi sepasang kekasih bersama Galang yang juga dari kalangan orang kaya, tapi itu akan dia jadikan nyata setelah dia sukses dengan karirnya. Saat ini dia masih Alula yang ingin menggapai mimpi, menjadi komikus dan animator terbaik. Seperti rencana awal, Alula dan Agula sarapan pagi bersama di kantin. Semua gadis menatap Agula yang ketampanannya setara dengan Galang, setelah memakai pakaian ala bangsawan. Sedari tadi Alula protes, meminta Agula mengembalikan motor gede pemberian suaminya, namun Agula terus menolak. Please Agula, kumohon kembalikan. Tidak, aku tidak pernah memintanya. Bang Raiden sendiri yang memberikannya. Aku tidak bisa menolak ataupun mengembalikan. Suamimu bisa tersinggung. Shh, jangan keras-keras bilang suamimunya Nulah. Pekik Alula melotot, dia edarkan pandangan ke sekeliling di mana semua orang meratapnya. Ada sebagian yang sudah mengenal asal-usul mereka, dan sangat tidak masuk akal jika Agula berpakaian serba mahal, apalagi datang ke kampus dengan motor yang harganya mencapai miliar rupiah. Ngipri kah? Jual obat terlarang kah? Memangnya apa alasan kamu menutupi pernikahan ini? Bang Raiden mau mengenalkanmu ke keluarganya. Harusnya kamu mau Lula. Jangan sebut nama itu di sini, sergah Alula. Sudahlah, terserah. Capek ngomong sama kamu. Agula beranjak dari duduknya meraih tas miliknya. Aku mau ketemu teman-teman dulu, ujarnya. Alula mendengus. Tatapannya kosong menuju punggung Agula yang menjauh darinya. Cukup lama Alula terdiam diawasi Cherry, Cindy, dan Hana yang memindai sekujur tubuh Alula dihiasi dengan pakaian mahal. Hai Lula, tubuh Alula berjingkrak mendapati tiupan di pipinya. Alula menoleh dan Galang tersenyum manis padanya. Ngelamun, kenapa? Takut ospeknya. Galang duduk di sisi Alula. Alula bangkit dan memilih duduk di kursi yang menghadap Galang. Ada Cherry yang terus memantau kedekatan mereka. Alula tidak mau mencari gara-gara, belum lagi potensi adanya mata-mata Raiden yang entah di mana persembunyiannya. Kamu takut kena COVID aku dekati? Tanya Galang protes. Alula menggeleng. Ada pacar Bang Galang, Lula cuma mau menjaga saja, jangan sampai dia cemburu. Siapa? Kok aku nggak ngeh punya pacar, sambung Galang. Alula hanya tersenyum. Cherry, tanya Galang lagi dan dijawab dengan anggukan kepala gadis itu. Dia teman dekat Bang Galang, jadi tenang saja, aman, Bang Galang nggak punya cewek kok. Pemuda itu menatap Alula dengan sedikit menurunkan wajahnya. Hehe, Alula menyengir getir. Kenapa jadi canggung begini? Kerutunya pelan, bergaruk tengkuk sedikit mengurangi canggung. Oh ya, Lula punya sesuatu. Alula teringat dengan Oleh dari Paris kemarin. Dia buka tas punggungnya, lalu mengeluarkan satu kotak dan menyodorkan pada Galang. Ini
Ini ucapan terima kasih Lula karena Bang Galang sering mengizinkan Lula masuk ke studio animasi keluarga Bang Galang. Apa ini? Galang mengambil kotak hitam itu dengan senyum tipisnya. Buka saja. Galang menurut. Dia buka dan mengambil karakter Kira dengan wajah yang tersenyum. Ini adalah pemberian pertama Alula. Lucu, mirip denganku, tampan. Ujarnya. Iya, Alula tersenyum. Bukan ketampanannya, Alula lebih melihat karakter dari tokoh animasi itu. Di sela senyuman manis, Alula sempat melirik pada beberapa lelaki berpakaian serba hitam seperti intel mengarahkan kamera pada mereka. Alula tahu itu adalah orang suruhan suaminya. Alula beralih pada Galang. Ya sudah, Lula mau langsung pergi. Lula mau cari Nakula. Pamitnya. Galang tersenyum. Iya, terima kasih ya. Aku pasti simpan baik pemberianmu, katanya. Sama. Alula melangkah pergi dengan beberapa lirikan pada orang yang mencurigakan. Om suami pasti mengawasiku, gerutunya. Bahkan, Galang menyadari keanehan gadis itu. Baju yang Alula pakai bukan baju dari toko biasa, dan wangi yang dia cium dari tubuh Alula bukan skincare sembarangan. Galang penasaran dengan apa yang terjadi pada gadis itu. Kenapa Alula memberinya miniatur animasi yang tidak murah untuk dibeli gadis sederhana seperti Alula? Sadar atau tidak, Galang memiliki ketakutan yang entah karena terbiasa dengan gadis itu atau perkara lainnya. Dalam ruangan berlogo R, Buil, kantor yang didominasi warna hitam putih itu cukup unik. Bangunan mewah ini pun cukup tidak biasa. Mereka membuat seluruh bangunan ini seperti telur transparan berisikan manusia pejuang rupiah yang sibuk dengan aktivitasnya. Raiden berdiri memandangi hiruk-pikuk perkotaan dari ruangan kerja yang dikelilingi kaca transparan. Kamu lihatlah, istriku masih berteman dengan laki lain, bahkan dia juga sangat manis saat bicara dengan Galang. Tapi padaku, dia terus ketus dan mengajak ribut, gerutu Raiden yang didengarkan Bastian dari sofa putih dengan bantal hitam. Bastian merentangkan kedua tangannya pada sandaran sofa. Sabar bos, kan nyonya muda belum berhasil jatuh cinta padamu, ujarnya. Raiden menoleh. Lalu kapan? Aku saja tidak butuh waktu lama untuk menyukainya, bahkan candu padanya. Nada laki itu terdengar berangsur-angsur lirih. Ambil pelan hatinya bos. Nyonya muda masih mau kuliah, makanya bos harus pelan mendekatinya. Pernikahan kalian bukan didasari rasa cinta, jadi wajar saja, sanggah Bastian. Raiden menerbitkan smirk di sudut bibir sensualnya. Kamu kira gampang menahan diri sementara istriku sangat lucu. Tubuh mungilnya seperti melambaikan tangan meminta sentuhan padaku. Gampang, asal sabar, perlahan, ambil hatinya dulu, biarkan nyonya muda yang menyerahkan diri padamu bos. Sambung Bastian memberi usul.
Caranya, dekati nyonya dengan cara yang disukai gadis remaja seusianya. Ajak makan malam di tempat estetika, nonton film di bioskop, main game di tempat bermain, makan es krim. Pokoknya hal yang membuat gadis seusianya senang, jangan buat dia merasa tua sebelum waktunya karena menikah dengan bos. Begitukah? Raiden duduk merentang sebelah tangan pada sandaran sofa menghadap Bastian. Bastian mengangguk. Yah, tentu saja, nyonya muda menyukai perhatian yang tulus. Dia pandai membaca karakter seseorang. Aku yakin, dalam waktu singkat dia akan tahu perasaan tulus bos. Sejenak Raiden menatap asistennya dengan pandangan penuh pikir. Bastian berkecimpung dengan banyak gadis, tidak diragukan lagi jika urusan mengerti wanita. Atur agenda minggu depan, minggu ini kita sibuk dengan pekerjaan. Aku harus membuatnya jatuh cinta padaku sebelum membawanya ke rumah utama. Aku yakin Eyang menyukainya. Tepat, kalau sudah jatuh cinta, nyonya muda akan rela mengikuti tes menantu bangsawan. Imbuh Bastian. Jual diri, Cindy ngerumpi dengan dua sahabat kayanya. Mereka duduk melingkar di kursi kantin sambil sesekali melirik ke arah Alula dan Galang. Cindy berambut lurus hitam panjang, mata coklat, kulit putih, tinggi 170, dan sangat cantik, keturunan dari keluarga kaya. Hana pun sama tingginya, rambut keritingnya begitu menggemaskan meskipun kulitnya sedikit hitam tapi sangat eksotis. Cherry memiliki surai bergelombang kecoklatan yang dibelah dua. Wajah cantiknya terlihat dewasa sebelum usianya. Mereka mengenakan pakaian yang super mahal meskipun tidak semahal milik Alula saat ini. Lihat dong, gak masuk akal banget, saudaranya punya motor yang sebagus itu. Alula juga pakai pakaian butik yang dari dulu pengen banget aku beli tapi mamah belum bisa beliin. Tambah Cindy berapi-api. Kita selidiki saja, dia kemana setelah ini, apakah ke bar atau tempat karaoke, atau mungkin langsung ke rumah bordil, usul Cherry. Setuju. Kita selidiki setelah pulang, jangan sampai orang kayak Alula mencemari kampus ini. Imbuh Hana. Oke, Cherry bersemangat. Jika Alula tidak kuliah di sini, maka besar kemungkinannya untuk bisa meraih Galang tanpa halangan. Awan putih yang menyilaukan mata bergantian dengan datangnya senja yang menyemburkan semburat jingga terang. Seharusnya Alula pulang siang setelah mendapat bimbingan dari ketua senat mengenai ospek yang akan dilangsungkan 1 minggu lagi. Berhubung Galang mengajaknya berkeliling kampus dan memperkenalkan dirinya pada semua teman dan anggota komunitasnya, Alula harus rela keluar dari bangunan mewah ini sore hari. Galang dan Alula berjalan beriringan menuju lobi. Alula mengedar pandangan mengabsen satu persatu wajah pemuda di sekitarnya. Sepertinya Nakula sudah pulang. Aku antar ya, tawar Galang. Alula beralih pada Galang. Lula bisa pulang sendiri. Sejatinya Alula tidak ingin membuat perkara dengan suaminya yang pencemburu dan super posesif. Atau, masa kuliahnya selesai.
Kenapa? Tidak apa-apa, geleng Alula. Keduanya melanjutkan langkah menuju pintu utama gedung megah ini. Tiba di luar, mata melotot Alula disambut oleh sosok tinggi Raiden yang berdiri menyandarkan pantat pada pintu mobilnya dengan kedua tangan yang masuk ke dalam saku celana. Hari sudah sore, maka kali ini mobil sport merahnya diberi atap. Alula gagap tak mampu berkata-kata. Tatapan Raiden tidak biasa, sudah pasti cemburu tingkat nasional pun melanda. Raiden langkahkan kakinya menaiki anak tangga teras dan menarik tangan Alula tanpa bicara. Galang mengernyit. Lula. Dia ikuti langkah Raiden yang memasukkan Alula ke dalam mobilnya dengan cara posesif. Raiden beralih pandang pada Galang yang menatap wajah polos Alula. "Kenapa?" tanyanya congkak. Kedua pria tampan itu berdiri saling berhadapan, mirip konfrontasi dingin terkemuka. Galang beralih menatap Raiden. "Kenapa kalian sering bersama? Apa kalian saling kenal?" tanyanya penasaran. "Dia kekasihku, calon pendamping hidupku, calon ibu dari anakku dan kesayanganku," sambung Raiden lugas. Apa? Bukan hanya Galang yang terperanjat mendengar berita ini, tapi Cindy, Cherry dan Hannah yang tak sengaja berada di sekitarnya lebih tidak percaya akan hal ini. Kesayangan Raiden, tidak masuk akal. Raiden melepas Smith. "Kenapa?" kaget. "Mulai sekarang berhenti mendekati milikku, atau aku tidak akan membiarkan kau memiliki siapapun." Tangan Raiden menyapu debu kecil di pundak Galang. "Kamu mengancamku." Galang paling tidak suka diancam. Kini tatapannya tajam menghunus lawan bicaranya. "Tidak," geleng Raiden enteng. Meskipun cemburu, Raiden masih merasa menang sebab Alula adalah istrinya. "Kamu pikir aku takut?" Galang menatap tidak suka pada Raiden. "Tidak juga, tapi jika memang kamu takut, turuti saja kemauanku," tukas Raiden. Lelaki itu membuka pintu mobil dan Galang mencegahnya. "Apa hubungan kalian? Apa kau memaksanya?" cecarnya. Bersambung.